Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kita sudah bangun pada pagi ini dengan sehat dan harapan saya selalu dalam keadaan semangat karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai semua pendengar. Sebelum beraktivitas di hari ini, kita masih ada di acara Renungan Pagi. Mari saudaraku, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15 demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada yang tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Menghormati Kristus Sang Raja. Para pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menyambut datangnya seorang pembesar? Bagaimana seharusnya penyambutan yang layak kita lakukan? Apakah bentuk penyambutan itu telah menunjukkan sikap hormat kita kepadanya? Saudara sekalian masih ingat sebelum pemilu yang lalu, dalam masa kampanye, adegan penyambutan calon-calon yang akan dipilih rakyat dengan mudah kita lihat. Nas ini merupakan penggenapan dari nubuat tentang Yesus sebagai Raja, dan orang-orang yang hadir dalam perayaan Paskah sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa Yesus juga akan hadir dalam perayaan Paskah itu, dan ia sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Saudara sekalian, figur yang selama ini hanya mereka dengar akan hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu, secara spontan mereka menyongsong Yesus. Ini semua dampak dari kebangkitan Lazarus yang menjadi peristiwa fenomenal pada waktu ini. Dengan mudah tersiar ke seluruh penjuru tentang kebangkitan orang mati yang telah 3 hari meninggal. Dan ditambah dengan kesaksian Lazarus bahwa Sang Raja yang telah dibuatkan perjanjian lama kini telah datang. Nubuat perjanjian lama telah digenapi bahwa terang telah datang sungguh-sungguh ke dalam dunia. Akibat kesaksian Lazarus ini banyak orang yang semakin percaya kepada Yesus. Daun-daun palem yang mereka bawa adalah bentuk penghormatan istimewa yang biasa dilakukan untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan pertempuran dengan membawa kemenangan. Para murid baru memahami peristiwa itu setelah kebangkitan Yesus. Teriakan Hosana bermakna berilah kiranya keselamatan. Di dalam kitab Mazmur, ucapan ini merupakan pengharapan akan pertolongan dan keselamatan dari Allah. Dan seruan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Saudara sekalian, kita bersyukur karena karya Kristus telah digenapi dan kita dapat melihat semua karya itu. Ia adalah Raja dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Sebagai warga kerajaan Allah, marilah kita hidup taat kepada Raja kita. Menghormati Raja adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warganya. Nilai-nilai ketaatan dan penghormatan kita semestinya menyatu dan tercermin di dalam diri kita, bukan hanya ketika kita sedang beribadah, melainkan dalam seluruh kehidupan kita. Menghormati Dia sama dengan kegigihan kita seperti Lazarus yang telah mengalami kasihnya memberitakan namanya, memberitakan kuasanya, memberitakan Dia yang adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa. Ada banyak orang Kristen yang setelah mengalami pertolongan Tuhan enggan untuk bersaksi, enggan untuk mengajak orang datang kepada Juru Selamat mengalami kasih-Nya. Bahkan lebih parahnya, ada yang dengan terang-terangan mengaku melayani Tuhan, tetapi menghalalkan segala cara untuk memajukan popularitasnya. Demi kepentingan mendulang suara dan pengakuan tidak berani memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus, semua bisa dikompromikan. Demi jabatan, demi uang, demi popularitas, semua bisa dikompromikan. Kalau sudah demikian, susah untuk membedakan mana sedang diperalat oleh iblis atau sedang melayani dengan tulus. Lazarus dengan jujur bercerita apa adanya,
Walau dia sadar memberitakan Yesus Kristus ada ancaman pembunuhan, tapi ia tidak peduli. Injil keselamatan harus diberitakan. Saudara-saudaraku, jika kita menghormati dia sebagai Raja kita, tentunya kita tidak mau mempermalukan namanya dengan menentang perintahnya. Kejujuran dalam bekerja, ketulusan untuk memberi, kesetiaan kepada Allah dalam menjalani pergumulan, juga kesetiaan kita untuk memberitakan namanya, membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini, dalam hidup kita adalah mutlak kita lakukan. Jika kasih dan sikap peduli kita kepada orang lain adalah sebagian kecil dari nilai-nilai yang harus kita cerminkan sebagai warga kerajaannya. Saudara sekalian, tugas kita adalah fokus bagi pembangunan kerajaannya, walaupun ada harga yang harus kita bayar. Tapi bagaimana Lazarus siap untuk menerima resiko. Yang penting nama Tuhan dimuliakan dan Injilnya semakin diberitakan. Kiranya menjadi kekuatan kita juga, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Mari kita membuka mata kita bahwa dunia ini butuh juru selamat. Dunia ini butuh Yesus Kristus. Dunia ini butuh kabar keselamatan yang datang dari Allah. Karena itu saudara-saudaraku, biarkanlah hidup kita tidak kompromi dengan apapun dalam dunia ini. Mari kita fokus dalam satu alasan kita, satu panggilan hidup kita untuk memberitakan namanya ke seluruh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana Lazarus yang tekun memberitakan keselamatan yang datangnya hanya dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk fokus pada pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Ampuni kami ya Tuhan, karena kadang-kadang kami kompromi dengan dunia ini dan kami tak berani bersaksi tentang sejujurnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu ingin berdoa kepada semua pemangku kepentingan dalam masyarakat, supaya mereka dengan gentar menghormati Tuhan. Mereka dengan niat tulus melayani Tuhan sebagai bukti penghormatan kepada Raja di atas segala raja, Raja kehidupan kami tentang Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam keseharian kami tidak menentang perintah-Mu. Kami tidak mempermalukan nama-Mu. Dalam pekerjaan, kami dalam ketulusan, kesetiaan, ketaatan dalam segala situasi, fokus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kiranya makin banyak orang-orang yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk berjuang memberitakan Injil di dalam seluruh kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa kepada setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Peliharalah mereka dalam naungan tangan kasih-Mu Tuhan. Berilah kekuatan kepada mereka untuk bersaksi, untuk menunjukkan apa yang mereka telah terima dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kiranya kami terus bertekun sampai pada akhirnya memuliakan nama-Mu, berbicara tentang Engkau, dan supaya makin banyak orang yang percaya akan kasih-Mu, ya Tuhan. Jika ada saudara-saudara pendengar renungan pagi yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup mereka, biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka. Bukalah jalan ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu dalam segala bentuk kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan pulihkan, yang sedang susah hati Tuhan hiburkan, yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai pencobaan dalam hidup mereka, Bapa kuatkanlah mereka, agar mereka juga senantiasa menikmati segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengarlah doa kami ya Tuhan pagi ini. Kami serahkan diri di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.